Pemirsa, besok sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam perkara suap dan perintangan penyidikan akan digelar di PN Tipikor. Ex-Jubir KPK Febri Diansyah menjadi salah satu kuasa hukum yang akan membela Hasto. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto Febri Diansyah dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani. Selamat malam Mas Febri, selamat malam Mas Julius. Selamat malam, Mbak Fitri. Malam, Febri. Saya akan ke Mas Febri terlebih dahulu. Mas Febri, terkait keputusan Anda bergabung dengan tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Sesama rekan Anda dulu di KPK banyak yang menyatakan kecewa. Kemudian salah satunya mantan penyidik KPK Lakso Anindito menyebut Anda harusnya bisa memilah kasus sebagai advokat. Terlebih Anda merupakan pegiat anti korupsi sebelum bergabung dengan KPK. Apa respon Anda? Ya, saya menghargai pendapat teman-teman tersebut ya. Saya anggap itu sebagai perhatian tentu saja dari teman-teman terkait dengan apa yang menjadi pilihan saya. Dan tentu saja setiap pilihan itu sudah dipertimbangkan secara baik ya. Misalnya kalau dalam perkara ini dengan kemarin dipenyidikan dengan tersangka Pak Hasto, kita juga sebenarnya mengetahui ada pengacara yang jauh lebih senior yaitu Bang Todung Mulya Lubis ya. Kalau bicara soal pegiat atau aktivis anti korupsi, beliau jauh lebih awal dan juga kiprahnya juga sudah di dunia internasional. Tapi kemarin kita dengar ada banyak kekecewaan dan ada banyak catatan secara konkret terkait dengan proses hukumnya, prosesnya, dan substansinya. Nah, tentu saja dengan berbagai catatan tersebut kita jadi memahami bahwa ada yang tidak benar atau ada yang tidak baik-baik saja dari aspek hukum dalam penanganan perkara ini. Itu di satu sisi, dan di sisi kedua secara substansi saya juga sudah mempelajari berkas-berkas yang ada, khususnya ada 2 putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk 3 terdakwa. Dan saya juga melihat ada proses yang tidak biasa yang terjadi dalam penanganan perkara ini. Salah satu contohnya yang ingin saya sampaikan secara sederhana ya. Proses pra-peradilan sedang berjalan. Pra-peradilan ini kan konsepnya adalah peradilan cepat. Di undang-undang di KUHP itu disebut prosesnya berjalan maksimal 7 hari sudah diputus. Kenapa harus cepat? Karena ada proses kontrol dan evaluasi secara horizontal terhadap kewenangan paksa yang dimiliki oleh penegak hukum. Makanya prosesnya harus cepat. Tapi yang terjadi apa? Pada pra-peradilan kedua, ketika panggilan sidang sudah disampaikan dan sidang sudah diagendakan, artinya sudah berjarak 1 minggu sejak permohonan, KPK tidak hadir. Dan kemudian diundurlah 1 minggu kemudian, ada yang diundur lebih dari 1 minggu. Dalam rentang pengunduran tersebut, kemudian pelimpahan perkara terjadi. Dari penyidikan ke penuntutan. Mungkin KPK bisa bilang, ya itu karena perkara sudah lengkap di penyidikan, maka kami limpahkan ke penuntutan. Tapi ada satu hal yang tidak biasa yang kita lihat dari publik, itu gampang sekali melihatnya. Jeda waktu pelimpahan dari penuntutan ke persidangan itu hanya sekitar 1 hari saja. Padahal secara hukum sebenarnya penahanan maksimal untuk tahap 1 di penuntutan itu 20 hari. Dan rata-rata dari kasus-kasus yang lain sebenarnya proses pelimpahan itu butuh waktu paling cepat seminggu, rata-rata 2 minggu, dan kemudian dipercepat menjadi 1 hari. Itu kenapa? Agar pra-peradilan kemudian gugur. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik keras dari tim penasihat hukum di pra-peradilan sebelumnya. Saya tidak masuk tim itu ya, belum masuk. Tapi itu bisa dilihat dengan sederhana di publik, ada kejanggalan-kejanggalan proses dan juga substansi yang ada dalam perkara. Oke, baik. Mas Febri tadi mengatakan mengenai kejanggalan-kejanggalan yang Anda kemudian temukan dari tim kuasa hukum. Tapi berbicara mengenai Anda sebagai mantan jubir KPK. Pada saat OTT KPU bergulir, saat itu kan Anda menjabat sebagai jubir KPK. Dan kemudian Anda tentu mengetahui mengenai gagalnya OTT terhadap Harun Masiku di PT IKA pada saat itu. Artinya Anda memiliki informasi, memahami soal duduk perkara kasus ini dan mengenai peran Hasto dalam kasus ini. Seperti itu, Mas Febri. Jadi ada data yang keliru mungkin yang tidak dicek terlebih dahulu. Saya itu sebenarnya ketika Pak Firly Bahuri waktu itu jadi ketua KPK, di hari-hari pertama beliau jadi ketua KPK itu sudah langsung dikatakan akan mencari juru bicara baru. Saat itu kemudian beberapa saat kemudian saya menemui pimpinan KPK dan saya sudah mengundurkan diri jadi juru bicara itu sejak Desember 2019. Jadi ya Desember 2019 saya bukan lagi juru bicara,
dan kemudian ditunjuklah PLT juru bicara, saya ingat saya pada saat itu. OTT ini terjadi pada bulan Januari tahun 2020. Jadi ada rentang waktu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat fenomena atau peristiwa yang terjadi pada saat itu, seharusnya peristiwa yang terjadi saat itu, kalaupun ada perdebatan dari aspek hukumnya, peristiwa yang terjadi saat itu sudah diuji pada proses persidangan. Kan penyidikan dimulai sekitar tanggal 9 Januari 2020, kemudian diuji di proses persidangan pada 2 perkara. Hasilnya adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut sudah jelas sekali tertuang, misalnya ya, dari hasil eksaminasi yang dilakukan ada 9 orang ahli pidana, administrasi negara dan tata negara yang menguji ulang putusan tersebut, itu tidak ditemukan peran Pak Hasto Kristianto sebagai pemberi suap. Salah satu contoh paling sederhana ini, Fitri. Di dakwaan sekarang disebutkan Pak Hasto itu memberikan uang 400 juta. Padahal di putusan yang sudah diuji dan sudah berkekuatan hukum tetap, semua sumber dana itu dari Harun Masiku. Nah, mana yang benar? Kalau tidak, penegakan hukum tidak konsisten seperti ini, misalnya nih sidang yang ini terbukti, misalnya begitu ya. Lalu yang kemarin bagaimana? Mau diapakan? Padahal yang kemarin itu sudah diuji. Makanya banyak catatan persoalan yang kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran lain ya dari aspek non hukumnya. Tapi tentu saya akan fokus di aspek hukumnya. Baik, saya akan beralih dulu ke Mas Julius. Mas Julius, mengenai memasukkan tadi Mas Febri menjadi tim penasehat hukum dari Hasto Kristianto dengan latar belakang Mas Febri sebagai mantan jubir KPK ataupun bagian dari KPK, ini sebetulnya strategi apa yang sedang dibangun dan apakah bisa menjadi nilai tambah bagi pembelaan Hasto di persidangan? Saya melihat sebetulnya bukan soal nilai tambah Hasto ataupun nilai tambah KPK atau nilai kurang ya. Ini bukan nilai pembagi di antara keduanya. Soal etik itu dalam konteks advokat apabila dia terlalu terbukti melakukan pelanggaran, itu satu. Tapi saya sebetulnya ingin melihat begini ya, bahwa dalam proses KPK perkembangan pimpinan sampai detik ini banyak sekali kecacatan yang kita lihat, itu satu. Tetapi masyarakat tetap menginginkan pemberantasan korupsi yang tegas dan bernas, itu. Jadi yang kami ingin dengar sebetulnya dari sosok Febri Diansyah yang merupakan jubir KPK yang tentu memiliki banyak informasi perkembangan dan segala macam, mengetahui marwah dan kultur di KPK untuk memberikan dua hal. Dan ini melampaui profesinya sebagai advokat. Hal yang pertama adalah bagaimana Febri yang menjadi pembela Hasto bisa menguliti konstruksi tuduhan pidananya, dugaan pidananya, untuk kemudian nanti pembelaan-pembelaan yang disampaikan tadi disampaikan di ruang sidang. Jadi masyarakat bisa dengan tegas membuat garis demarkasi mana materi hukum pidana, mana materi politik. Yang ini membuat masyarakat serba kebingungan. Itu yang pertama. Yang kedua justru adalah bagaimana juga dalam pembelaan-pembelaan itu ya, dalam proses-proses itu tetap disisipkan perbaikan sistemik terhadap KPK. Yang pertama, dan juga terhadap partai politik. Karena dengan kacamata Febri Diansyah sebagai seorang jubir KPK yang berpuluh-puluh tahun kemudian menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan partai politik dan elit-elit partai, tentu dia punya kacamata yang berbeda dengan kita. Tentu dia bisa menyisipkan perbaikan-perbaikan tata kelola partai itu juga kepada PDIP dan segala macamnya. Yang kita juga tahu bahwa problem KPK selama ini selalu terkait dengan produk dari parlemen, dan di parlemen itu salah satunya ada partai politik yang namanya PDIP. Ini dua aspek yang sebetulnya amat sangat tajam yang ditunggu dari seorang Febri Diansyah. Ini yang kami harapkan. Disitulah maka terjadi edukasi. Tapi tentu tadi kalau Lakso bilang ada problem etik, kami sebagai rekan dekat Febri Diansyah sejak zaman beliau di ICW hingga saat ini tetap menegaskan, biarpun beliau sudah di luar, pasti Bung Febri ini mengetahui perkembangan informasi, tetap bersilaturahmi, karena beliau juga orang yang bersilaturahmi dengan siapapun, apapun latar belakang profesinya, meskipun dengan teman-teman KPK, untuk tetap menjaga independensinya, tidak memanfaatkan apapun yang dia dengar, apapun informasi yang kemudian sejatinya tidak perlu dia dengar ketika dia sudah keluar.
bukan jangankan Febri Diansah, saya pun di PBHI mendengar apa yang dibicarakan teman-teman di internal KPK ketika kami ngopi, diskusi dan segala macamnya di ruang-ruang yang informal. Tetapi tentu PBHI menjaga diri untuk tidak membuka itu kepada ruang-ruang publik dan memanfaatkan untuk tujuan tertentu. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan etika yang terkait dengan proses pembelaan, strategi pembelaan, dan kemudian nanti dalil-dalil pembelaan yang disampaikan Febri selaku pembela dari Hasto, begitu. Oke, baik, terakhir ke Mas Febri mengenai pemahaman dan pengetahuan Anda sebagai bagian dari KPK ataupun mantan jubir KPK, apakah nantinya akan dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pembelaan di persidangan Hasto nanti? Saya pikir tidak ya, karena yang jadi bahan saat ini adalah berkas perkara. Jadi berkas perkara itu sudah kami terima sekitar 1 minggu yang lalu, Fitri. Ada cukup tebal ya berkas perkaranya, ada 60 orang saksi yang sudah diperiksa dan ada sekitar 20 orang ahli ya yang juga diperiksa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, bukan hanya ahli hukum ya, seperti biasa kan KPK juga karena dulu OTT ada ahli forensik, digital dan lain-lain seperti itu. Nah, itulah yang menjadi bekal dari proses persidangan nanti. Pengujian antar bukti-bukti itulah yang perlu dilakukan. Ini yang kemudian saya sebut dengan, saya sering menyebut itu yang dilakukan adalah pendampingan hukum secara objektif. Jadi penyidik sudah mengumpulkan bukti, jaksa penuntut umum sudah membuat dakwaan. Nah, tugas kami penasihat hukum itu di seberang dari JPU itu adalah untuk memberikan perspektif lain, memberikan bukti tandingan kalau memang ada bukti yang belum dimasukkan di sana. Dan tentu saja itu adalah kerja-kerja profesional yang dilakukan oleh advokat manapun juga. Jadi basisnya adalah bukti-bukti yang sudah ada. Ya, silakan. Ya, baik Mas Febri, kita tunggu saja bagaimana kemudian jalannya sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto besok. Kita lihat bagaimana kemudian yang terjadi di persidangan besok. Terima kasih Mas Febri dan juga Mas Julius telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.